saja berada. Hari ini adalah pertemuan perdana untuk pelajaran agama Katolik di SMP Negeri 2 Samarinda semester pertama. Kita akan membahas tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kita membahas tema tentang Aku Citra Allah yang unik. Bapak ulangi lagi, tema pertama yang kita bahas adalah Aku Citra Allah yang unik. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan ini, Anda setelah selesai pelajaran ini secara daring atau secara online, Anda harus bisa menginventarisasikan ciri-ciri yang menjadikan seorang disebut unik. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus mampu menjelaskan sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi keunikan beserta dampaknya dalam tindakan setiap hari. Yang ketiga, Anda harus mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah berdasarkan Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 28. Jadi Anda harus persiapkan Alkitab untuk kita bahas, yaitu Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai ayat 28. Yang keempat, nanti yang terakhir pelajaran ini, Anda harus mampu menyusun doa tertulis yang mengungkapkan rasa syukur karena Anda diciptakan Allah unik adanya. Jadi ini 4 hal yang perlu Anda kuasai dalam pelajaran ini dengan sistem online atau sistem daring. Yang berikutnya, bahwa bahan kajian yang akan kita lalui dalam pembahasan ini, yang pertama, kita akan mengenali keunikan. Kita akan mendalami apa makna keunikan diri kita sendiri sebagai ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita akan mendalami sikap-sikap kita yang pantas terhadap keunikan diri kita. Yang ketiga, bahwa manusia sebagai citra Allah yang unik. Ini harus kita bahas tentang manusia sebagai citra Allah yang unik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita akan buka dengan doa. Mari kita siapkan batin untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, hadirlah di tengah kami. Pada saat ini kami akan mendalami firman-Mu yang dapat membebaskan, yang dapat menolong perjalanan hidup kami. Kami akan membahas tentang keunikan diri kami yang Engkau ciptakan, yang mana Engkau ciptakan secitra dengan diri-Mu sendiri. Hadirlah dan berkatilah pertemuan kami, sehingga berguna bagi kehidupan kami. Semua ini doa yang kami tunjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membahas subtema yang pertama, yaitu mengenal diriku yang unik. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mungkin dia mengenal Allah. Ini perlu Anda pahami. Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri, berarti dia juga tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal, kita pun mampu menerima diri kita sendiri, keberadaan diri kita, apa adanya, dan kita perlu bersyukur dengan diri kita. Kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita. Iman Kristiani menegaskan
bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan juga bermartabat luhur. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Semakin kita menyadari keunikan dan keluhuran martabat diri, maka kita semakin mampu menempatkan diri secara tepat dan benar di tengah-tengah sesama kita, terutama di hadapan Tuhan. Nah, sekarang untuk pengenalan diri, Anda harus siapkan kertas atau buku, membuat kolom seperti ini untuk mengenal keunikan dirimu. Membuat kolom, yang kolom pertama yaitu fisik, kolom yang kedua adalah sifat baik, kolom yang ketiga adalah bakat dan atau kemampuan, kolom yang keempat pengalaman yang mengembirakan. Jadi Anda mengisi yang tentang fisik, misalnya aku kaki 2 dalam keadaan baik, mata 2 dan sebagainya. Ini fisik ya. Anda perhatikan diri Anda sendiri dengan cermat dan Anda menulis di sini keadaan fisikmu. Ya, jadi kalau semuanya lengkap, Anda akhiri dengan menyatakan syukur kepada Tuhan. Kolom yang kedua yaitu sifat-sifat baik yang Anda miliki. Anda menulis semua sifat-sifat baik yang menjadi milik Anda, bukan dibuat-buat ya, yang menjadi milik Anda. Apa yang Anda punya, maka Anda tulis semua sifat-sifat baik apa saja yang Anda mengenal dirimu, lalu diakhiri dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kolom yang ketiga itu bakat atau kemampuan. Jadi bakat yang Anda miliki selama ini, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang apa saja, Anda menulis di kolom yang ketiga semua bakat yang Anda miliki. Misalnya bakat saya di bidang olahraga, bidang apa, voli, bola kaki, atau dalam bidang seni, menyanyi, olah vokal, musik, dan sebagainya. Anda menulis semua di kolom itu, lalu ditutup, diakhiri dengan syukur kepada Tuhan karena saya mempunyai bakat atau kemampuan. Syukur ini tidak perlu Anda tulis, tapi Anda mengucapkan dalam batin. Setelah Anda sudah mencari bakat dan kemampuan Anda, maka Anda harus mengucapkan syukur. Kolom yang keempat adalah pengalaman yang mengembirakan. Nah, ini pengalaman yang mengembirakan ini Anda bisa menulis pengalaman bersama ayah, pengalaman bersama ibu, pengalaman bersama saudara-saudara di rumah, pengalaman bersama teman-teman di sekolah, di teman-teman bermain. Ini Anda menulis semua pengalaman yang mengembirakan. Nah, contoh misalnya orang dengan ayah, pengalaman dengan ayah. Saat ulang tahun ayah memberikan saya hadiah yang membuat saya gembira atau membuat saya senang. Dengan ibu, itu bagaimana Anda menulis pengalaman yang mengembirakan. Bapak ulangi lagi, pengalaman itu bersama ayah, bersama ibu, bersama saudara, bersama teman-teman di sekolah atau teman-teman sepermainan. Setelah Anda tulis semua, Anda mengucapkan dalam batin, syukur ya Tuhan, karena saya mendapat pengalaman yang mengembirakan. Dan tugas ini kalau Anda sudah tulis semua, lalu Anda kirim melalui email ke Bapak. Nah, Anda catat email itu nicolasidi, itu huruf kecil semua ya, nicolasidi.acd terus akeong@gmail.com ya. Jadi Anda kirim ke WA Bapak ya melalui email itu. Oke. Sekarang yang berikutnya, yang ketiga, sikap terhadap keunikan diri kita. Tiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi keunikan dirinya. Memang setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini. Maka kecewa itu menyebabkan dia menjadi orang minder yang mengurungkan dirinya,
merasa beban berat di dalam hidupnya. Tapi ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Dia merasa bahagia dengan dirinya sendiri. Nah, ada yang menanggapi secara positif, ada juga yang menanggapi secara negatif. Masing-masing sikap akan mempengaruhi terhadap tindakan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Anda bagaimana menanggapi terhadap diri Anda sendiri, itu mempengaruhi sikap Anda dalam kehidupan sehari-hari. Anda mengerti dirimu sendiri mempengaruhi bagaimana Anda bisa menempatkan diri di hadapan orang lain. Anda bisa menempatkan diri pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat apabila Anda sudah mengenal dirimu sendiri. Anda sudah mampu menerima dirimu sendiri. Anda harus mampu menjawab, siapakah aku ini? Ya, jadi ketika Anda menjawab dirimu, tidak boleh Anda mendengar pernyataan orang. Oh, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tidak boleh. Anda harus menjawab sendiri, siapa saya ini? Saya pribadi yang unik, yang berbeda dengan orang lain. Ya, kalau dibandingkan dengan hewan, jelas beda. Ya, dibanding dengan tumbuh-tumbuh, jelas beda. Dibandingkan dengan orang lain, jelas beda. Kita tidak sama. Dibanding dengan kita yang mirip, ada, tapi sama tidak ada. Biar saudara kandung, mirip ada, sama tidak ada. Karena itu, kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan kita dalam keadaan unik. Unik berarti tidak sama dengan orang lain. Mirip bisa, tapi sama tidak ada. Ya, jadi kita unik. Maka hal yang baik, hal yang sekarang dalam pelajaran ini, Anda harus mampu menerima keberadaan dirimu sendiri. Jelas, kita memiliki kemampuan, kita memiliki bakat, tetapi kita juga mempunyai keterbatasan. Nah, karena mempunyai kemampuan, maka Anda harus membagi kepada orang lain. Karena mempunyai kekurangan, maka Anda perlu orang lain. Orang lain untuk mengisi kekurangan kita. Kekurangan orang lain mengisi dengan kelebihan kita. Maka kita dikatakan makhluk sosial yang hidup dan berkembang hanya dalam kebersamaan dengan orang lain. Tidak mungkin kita sebagai manusia bisa berkembang tanpa orang lain. Nah, Bapak ulangi lagi, kelebihan kita persembahkan bagi orang lain untuk mengisi kekurangan dirinya. Kekurangan kita cari teman kita untuk mengisi kekurangan kita dari kelebihan orang lain. Nah, itu di situ mau menyatakan bahwa kita sebagai makhluk sosial yang hidup dan berkembang hanya dalam kebersamaan dengan orang lain. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Nah, sekarang tugas yang berikutnya, Anda menulis jawaban dalam tabel ini. Kolom yang pertama, sikap positif terhadap keunikan diri. Jadi keunikan Anda sendiri. Sikap yang positif tentang keunikan diri Anda sendiri. Kolom yang kedua adalah keunikan diri, pengaruh dan dampaknya terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau Anda menghayati, mengenal keunikan dirimu Anda sendiri, berpengaruh atau berdampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kolom yang ketiga adalah sikap negatif terhadap keunikan diri. Itu Anda tulis ya di bawahnya. Apakah Anda selama ini pernah bersikap negatif terhadap diri Anda sendiri, terhadap keunikan Anda sendiri? Dan kalau ada, Anda tulis apa-apa saja yang pernah Anda lakukan selama ini. Terus, apa pengaruh atau dampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, ini Bapak ulangi lagi. Sikap yang positif terhadap keunikan diri, itu kolom yang kedua, Anda menjelaskan apa dampaknya atau pengaruh dalam kehidupan sehari-hari yang Anda rasakan. Yang kedua, sikap negatif terhadap keunikan diri,
Lalu maka apa pengaruhnya atau dampak terhadap tindakan dalam kehidupan sehari-hari? Ini Anda harus menulis ya. Anda jujur, tidak boleh karang-karang ya. Tidak boleh dibuat-buat dan tidak boleh tanya orang tua atau tanya siapa saja. Anda sendiri yang mengisi. Karena ini keunikan diri Anda sendiri. Bukan menurut pernyataan orang atau bukan menurut pendapat ayah atau ibu atau saudara atau tetangga. Anda sendiri yang tahu, yang mengenal dirimu sendiri. Yang kenal benar-benar dirimu adalah dirimu sendiri, tidak bisa orang lain. Ya. Jadi Anda paham ya? Jadi Anda mengisi sikap Anda, baik yang positif maupun yang negatif, dan dampaknya terhadap sikap hidup sehari-hari. Nanti sama juga Anda harus kirim lewat email ya, email ke Bapak supaya Bapak bisa koreksi. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya, manusia sebagai citra Allah yang unik. Nah, ini kita sampai ke sini. Manusia sebagai citra Allah yang unik. Seringkali orang atau Anda juga pernah bertanya-tanya, mungkin Anda juga yang seringkali bertanya-tanya, apakah keunikan yang dimiliki manusia itu dikehendaki oleh Allah sendiri sebagai pencipta? Ini pertanyaannya. Ya. Apakah keunikan yang dimiliki manusia itu dikehendaki oleh Allah sendiri sebagai sang pencipta? Ini pertanyaan seringkali muncul. Apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Ya, ini pertanyaan Anda yang bertanya orang itu. Bisa jadi Anda, apakah keunikan diriku ini memang dikehendaki oleh Allah sebagai pencipta? Lalu pertanyaan berikutnya, apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Ini pertanyaan umum. Pertanyaan yang khusus misalnya begini, apakah keunikan diriku? Nah ini Anda bertanya untuk dirimu sendiri ya. Apakah keunikan diriku itu dikehendaki oleh Allah sendiri? Itu Anda harus menjawab. Yang kedua, apakah sesungguhnya atau apa sesungguhnya maksud Allah terhadap diriku yang diciptakan secara unik? Nah itu, apa maksud Tuhan di balik itu? Karena ini Bapak menyampaikan kepada Anda bahwa manusia yang lahir di dunia ini, Allah sudah mempunyai rencana untuk sesama manusianya. Bapak ulangi lagi, setiap manusia yang dilahir di dunia, yang sudah dilahirkan di dunia, itu Allah mempunyai rencana untuk kemajuan dunia, untuk keselamatan umat manusia. Jadi Anda sendiri juga belum tahu saya besok mau jadi apa, mau berbuat apa terhadap sesama, itu masih rahasia Tuhan. Anda paham ya? Setiap manusia yang lahir ke dunia, Allah sudah mempunyai rencana tertentu untuk keselamatan umat manusia. Bapak bisa jadi Anda yang sekarang sudah SMP kelas 7, Tuhan mempunyai rencana tertentu untuk di hari depan. Bisa jadi 10 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang, maksud Allah itu terungkap pada saat itu. Anda diciptakan untuk apa dan untuk siapa. Nah, Anda diciptakan untuk apa dan untuk siapa. Nah, ini rencana Tuhan masih tersembunyi, pada saat yang tepat akan diungkapkan bagi dunia. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Sekarang kita mulai sama-sama membuka kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian, kita akan mendalami kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Kita baca sama-sama. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, untuk mendalami ini, ya, sekarang ini Anda nilailah dirimu sendiri, sejauh mana kamu sudah memancarkan diri Allah dalam hidup. Anda tulis ya, tulis dalam tabel ini. Ini Bapak sudah bikin tabel. Yang kolom yang pertama itu citra atau gambaran yang ada pada Allah. Yang kedua, citra atau gambaran Allah yang sudah Anda miliki, ya. Jadi Bapak jelaskan dulu, di dalam diri manusia itu ada dua dimensi, yaitu dimensi kemanusiaan dan dimensi keilahian. Maka sekarang Anda tulisin ya, citra gambaran Allah yang ada pada Anda, ada tulis sini. Citra atau gambaran Allah yang sudah Anda miliki, tulis sini ya. Tulis ke bawah ini ya. Sama juga, ini Anda kirim lewat email. Ada berapa tugas tadi ya? Kirim lewat email. Tapi Anda menulis ini harus baca kitab Kejadian tadi. Bapak kembali ke belakang ini, kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Nah, lalu Anda baca betul, memahami berulang-ulang, lalu Anda menulis gambar, citra atau gambaran yang ada pada Allah. Di sini ada tulis, terus citra gambaran Allah yang sudah Anda miliki, yang sudah kumiliki di sini. Ini Allah, ini Anda, ya. Anda menulis harus padan. Bapak beri contoh, Allah itu Maha Tahu, lalu Anda apa di sini, ya kan? Ini Bapak beri contoh ya. Ini, oke, ini berikutnya. Nah, untuk pelajaran ini kita tutup dengan refleksi singkat ya, menjadi milik Anda. Ini Bapak sudah beri sebuah refleksi. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini Anda telah belajar menyadari bahwa kamu ini adalah citra Allah yang unik. Nah, sekarang ini Anda rasakan kembali apa yang sudah Anda pelajari. Untuk itu, cobalah kamu membaca dan meresapkan kembali kutipan kitab Kejadian tadi dengan cara menggantikan kata-kata yang dicetak tebal dan digaris bawah dengan namamu sendiri. Ya, Anda paham ya? Anda baca kitab Kejadian tadi, nanti Bapak akan kasih kitab Kejadian tadi. Kalau yang ditulis miring, dicetak tebal dan digaris bawah, itu Anda ganti kata itu dengan sebut namamu sendiri. Misal nama saya Magdalena, Anda ganti kata itu dengan nama Magdalena. Sudah paham? Ini Bapak akan tampilkan ini. Ini dia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Di situ manusia Anda ganti dengan nama Anda sendiri. Sudah paham ya? Manusia itu Bapak tulis itu warna kuning, cetak miring dan garis bawah ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu nama siapa? Misalnya Margareta, Magdalena, Yohanes, Matius, nama Anda masing-masing. Yang berikutnya menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka itu Anda, supaya Magdalena, supaya Yohanes itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan di atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakanlah dia. Ini diciptakanlah dia itu Anda tulis sendiri nama Anda, laki-laki dan perempuan. Anda pilih salah satu. Kalau laki-laki, laki-laki, yang perempuan Anda jangan sebut ya. Kalau perempuan, laki-laki jangan sebut dua-dua. Laki-laki perempuan, ya Anda apa? Nah, jadi pilih salah satu. Dia ada sebut misalnya Magdalena, perempuan. Sudah mengerti ya? Magdalena, perempuan. Laki-laki Yohanes, dia laki-laki, dia Yohanes laki-laki. Begitu ya. Diciptakannya mereka, ini Anda ganti. Diciptakan nama Magdalena, diciptakan Yohanes, Anda sebut nama Anda sendiri. Terus Allah memberkati mereka, mereka Anda sebut namamu sendiri. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Anda sudah paham kata-kata itu yang Bapak cetak miring itu beri warna kuning garis bawah cetak miring itu yang Anda ganti dengan nama Anda sendiri. Lalu setelah Anda mengganti nama itu, pelan-pelan Anda merasakan diri bahwa Anda diciptakan Tuhan dengan penuh keunikan. Tuhan memiliki rencana tertentu pada diri Anda demi keselamatan semua orang. Oke, saya kira hari ini kita cukup. Sampai jumpa lagi di minggu depan, yaitu materi kedua.